Kan jalan. Oh ya wis. Iki cuma mengakhiri stop. Iki paus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, hari ini kita melakukan rapat dinas lagi, jadi sebulan 2 kali. Aduh, enggak, karena banyak hal mendesak yang harus kita bicarakan. Acara kita hari ini yang pertama, info kedinasan, akan disampaikan oleh Pak Sarah. Persiapan sekal yang berkaitan dengan KBM, bukan judisnya sekal. Yang ketiga, laporan hasil belajar tengah semester yang biasanya disebut dengan rapor sisipan. 4. Optimalisasi PMM. 5. Diseminasi praktek baik disiplin positif yang akan dipandu oleh Bu Rosi, diisi oleh Bu Rosi nanti selama harus 1 jam. Terus 6. Kirim doa untuk teman kita Pak Fauzi. Mari kita buka rapat dinas hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah info kedinasan yang akan disampaikan oleh Pak Sarah. Kepada Pak Sarah dipersilakan. Baik, Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak yang kami hormati, sebelumnya kami aturkan terima kasih atas kehadiran bersama kita pada siang hari ini. Yang pertama, berharap momen seperti ini menjadi momen untuk solidasi atau mensolidkan kita dalam bersama-sama melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi kita, dan sekaligus kita bersama-sama beradaptasi menyesuaikan dengan apa-apa yang menjadi perubahan kebijakan baik yang mengangkut tugas maupun dalam hal-hal yang lainnya. Beberapa informasi yang perlu kami sampaikan Bapak sekalian yang kami hormati. Dinas Pendidikan dalam akhir-akhir ini menegaskan, terutama berkaitan dengan bagaimana lembaga pendidikan bisa mencegah, kalau perlu atau idealnya adalah menihilkan yang terjadi yang disebut dengan tindak kekerasan di sekolah dengan berbagai macam bentuknya. Hari ini menjadi isu yang semua stakeholder pendidikan juga harus mensikapi, karena salah mensikapi ataupun kalah cepat mensikapi, maka isu kekerasan yang terjadi di sekolah ini akan menjadi isu yang liar, isu yang justru membuat kondusivitas sebuah lembaga pendidikan terganggu. Maka dari itu Bapak Kepala Dinasnya menyampaikan, dan harus kita sampaikan kepada seluruh lembaga pendidikan, bahwa di lembaga pendidikan harus menjadi ujung tombak untuk sedapat mungkin, semaksimal mungkin bagaimana menghindarkan lembaga pendidikan untuk terjadinya tindak kekerasan di sekolah, baik dalam bentuk perundungan atau bullying, ataupun bahkan kekerasan-kekerasan yang nanti bisa saja mengarah pada tindakan kriminalitas yang tentu akan berdampak pada
kasus hukum. Ini penekanan yang harus menjadi perhatian bersama, terutama kita tenaga pendidik, tenaga kependidikan di semua lembaga pendidikan. Ini juga kami sampaikan berkenaan dengan barangkali Bapak juga mengikuti baik di media sosial maupun isu ataupun rumor yang terjadi. Paling tidak hari Senin seminggu yang lalu, katakanlah ada sebuah kegiatan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh beberapa komponen masyarakat, LSM atau media, yang sumber utamanya kenapa itu terjadi adalah dipicu oleh terjadinya tindak kekerasan, meskipun dalam hal kasus ini adalah kekerasan verbal yang terjadi di sebuah lembaga pendidikan di Kabupaten Kediri. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, langkah terbaik yang kita lakukan adalah bagaimana antisipasi kita semua agar hal yang terjadi di sebuah lembaga pendidikan Kabupaten Kediri yang memicu beberapa aksi ketidakpuasan dan lain sebagainya itu sedapat mungkin dinetralisir atau sedapat mungkin bisa diselesaikan di tingkat lembaga atau sekolah. Karena kita menyadari potensi kejahatan itu menjadi potensi semua, apalagi sebuah lembaga pendidikan yang di dalamnya ada interaksi. Di sekolah kita saja hampir 1.000 siswa, Bapak Ibu guru dan lain sebagainya. Itu sebuah komunitas yang interaksinya luar biasa antar personal, antar orang, dan itu menjadi potensi juga yang besar terjadinya tindak kekerasan, baik level tindak kekerasan verbal ataupun mungkin kekerasan yang bersifat fisik. Dan itu harus dinihilkan secara ideal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini sangat penting disampaikan karena kita juga menyadari hari-hari ini ke depan semua isu menjadi krusial, semua isu menjadi sesuatu yang akan berpengaruh langsung bagi kondusivitas sebuah lembaga atau sekolah, bahkan berpengaruh langsung juga pada kondusivitas sebuah wilayah atau daerah. Maka melalui forum ini kami melanjutkan apa yang disampaikan Bapak Kepala Dinas SMP di Luar Kebong, diharapkan belajar dari apa yang terjadi hari-hari terakhir tentang lembaga pendidikan untuk bisa mengambil sikap. Nanti mungkin beberapa hal akan diambil langkah oleh sekolah, bagaimana mensikapi supaya kita terhindar dari hal-hal yang tadi saya sampaikan depan. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, kami ingin juga menyampaikan berkaitan dengan yang langsung berkaitan dengan penilaian atau baik profil kita sebagai personal atau sebagai ASN daerah tenaga pendidik maupun profil kita sebagai sebuah lembaga SMP 2 Kebong tentang kinerja dalam kita melaksanakan tugas-tugas keseharian kita. Hari ini Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, semua yang menyangkut pelaksanaan tugas yang tercermin dalam nilai kinerja kita sebagai ASN tenaga kependidikan ini terkoneksi dalam sebuah sistem. Jadi apa yang kita lakukan itu akan terbaca secara langsung dalam sebuah sistem.
yang ujung-ujungnya nanti akan memunculkan hasil penilaian tentang profil kita, baik sebagai pribadi ASN maupun sebagai sebuah lembaga. Kalau kita lembaga pendidikan, maka nanti akan tercermin dalam profil kita pada rapor pendidikan SMP Negeri 2 Kepung, yang mana isinya itu adalah sebagai potret kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita dalam pendidikan di SMP 2 Kepung ini. Maka dari itu Bapak-Ibu sekalian, tidak ada pilihan lain yang hari ini harus kita segera beradaptasi dan segera kita harus bisa mensikapi di tengah perubahan paradigma pendidikan ini adalah sama-sama kita optimalkan sebuah wadah platform yang kita sebut dengan platform Merdeka Mengajar. Ini satu wadah, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Sarah, Kepala SMP Negeri 2 Kepung. Yang saya hormati Ibu Munasikah, Wakil Kurgum SMP Negeri 2 Kepung. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu, rekan-rekan, teman sejawat, dan saudara-saudara semua di SMP Negeri 2 Kepung. Kesempatan siang hari ini saya mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan beberapa pengetahuan yang sudah saya terima ke dalam kegiatan guru penggerak terkait dengan budaya positif ataupun disiplin positif di sekolah. Dan ini ternyata tadi walaupun saya baru matur Mas Sarah di depan itu tadi, mohon maaf karena saya satu minggu ini kurang enak badan, jadi tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik apa yang kegiatan yang akan saya lakukan. Tapi ternyata Bapak Ibu, ini ada benang merahnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Sarah tadi terkait dengan materi yang sudah saya terima ini Bapak Ibu, terkait dengan penguatan budaya positif di sekolah ataupun disiplin positif. Jadi fenomena yang sedang kita terima atau kita alami sekarang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sarah tadi, memang betul ya Bapak Ibu, ternyata dunia pendidikan itu sekarang sedang tidak baik-baik saja. Jadi primadona terus menerus istilahnya dipantau, dicari-cari celahnya menurut saya. Nggak tahu itu apakah ini sedang memang ada beberapa itu yang menyatakan itu dunia pendidikan sedang tidak baik-baik saja, karena guru ketika mendisiplinkan siswa dilaporkan ke polisi, ketika kita memberikan semacam teguran kita diberi kita juga dilaporkan lagi, diberikan sanksi. Ternyata ini Bapak Ibu, ketika saya membaca atau menerima materi ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif Bapak Ibu. Ini bukan suatu hal yang sempurna yang harus kemudian apa yang sudah kita lakukan kemarin itu menjadi tidak benar, tapi bisa menjadi hal-hal yang akan kita pelajari ini bisa membuat kita itu punya alternatif lain, punya pandangan lain ketika kita menghadapi anak-anak kita di sekolah yang tentu saja dengan karakter yang sangat berbeda-beda seperti itu, kemudian dengan kondisi lingkungan ataupun latar belakang keluarga yang mungkin juga tidak mendukung pembentukan karakternya, ketika sampai di sekolah mungkin kebawa karakternya. Nah, bagaimana kita akhirnya harus mengatasi hal itu? Kalau kita mau mendisiplinkan mereka, kita dikatakan nanti melanggar asasi, melanggar HAM dan seterusnya, kita melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Ini mungkin Bapak Ibu, saya juga sedang belajar. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita nanti bisa mencari cara agar kita tetap bisa mendisiplinkan siswa kita, tapi kita bisa aman, kita bisa jauh dari hal-hal yang bisa merugikan kita sendiri. Tujuan kita kan semua pasti baik ya Bapak Ibu. Kita tidak ada keinginan untuk mencelakai siswa kita. Saya yakin dari Bapak Ibu yang hadir di sini, Bapak Ibu guru yang dimanapun, saya yakin 100% tidak ada yang mau guru mencelakai muridnya, itu tidak ada. Itu tujuan kita pasti baik. Tujuan kita pasti baik. Ingin siswa kita jadi baik.
Hanya saja sekarang pandangan yang beredar di luar itu terlalu sudah terlalu liar. Jadi tidak lagi kebaikan kita itu dipandang sebagai suatu kebaikan, tapi yang dicari, yang dilihat adalah sisi negatifnya saja. Tidak. Padahal dulu kita juga tumbuh berkembang dengan seperti itu juga tidak apa-apa. Kita jadi generasi yang kuat, kita jadi generasi yang tahan banting istilahnya. Tapi apakah kita terus melawan perubahan ini? Apa bisa kita melawan perubahan ini, Bapak? Kira-kira pertanyaannya. Nah, ini sebagai pertanyaan pemantik ya. Ini akan saya berikan Pak dari dulu, Bapak. Bentar saya share dulu ya. Ya bisa saja. Jadi nanti pandangan dari pertanyaan-pertanyaan ini modul ini sudah disusun para ahli, Bapak Ibu. Tapi walaupun meskipun para ahli, nanti kita bisa diskusikan. Ya mungkin ada hal yang nanti Bapak Ibu tidak setuju, tidak apa. Tapi jika ada hal yang baik, nanti monggo silakan Bapak Ibu nanti bisa menggunakan ini sebagai alternatif ketika Bapak Ibu ingin mendisiplinkan siswa, atau sekarang dalam bentuk atau namanya disiplin positif ya Bapak Ibu. Bukan berarti yang kemarin itu negatif ya Bapak Ibu, tapi kita beri label yang baru agar ada suasana baru yang kita juga keluar dari anak-anak kita kan akhirnya aku kepingin anak-anak saya itu anaknya disiplin, baik, karakternya baik, tapi nanti kalau saya disiplinkan nanti saya yang kena kena pelanggaran, saya kena nanti dilaporkan, kan seperti itu, takutnya seperti itu. Bisa Bapak Ibu ngisi Padlet, bisa ya? Padlet. Itu langsung dicek, ada tanda plusnya itu silakan dia. Ini kok gak nyampe? Tadi sudah nyampe. Oke, bisa. Yang pertama, pertanyaan pemantik yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Monggo, setuju boleh, nggak setuju boleh. Silakan aja. Ini ketimbangannya. Saya ingin menggarisbawahi dulu 3 butir itu, ya. Dari butir pertama itu muncul konsep hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, dari konteks yang real sekarang ini yang lagi viral itu muncul penanganan guru, orientasinya tanda petik itu pasti mendisiplinkan anak, ya. Tapi konteks istilah hukuman sebenarnya dari beberapa waktu sebelumnya, sebelum umur ini itu sudah muncul bahwa paradigma hukuman itu sudah dihapus, diganti dengan pembinaan. Akhirnya lebih positif, meskipun orientasinya mendekati suatu tindakan-tindakan ya agak memberikan satu anak penguatan atau pengintensifan pemberian pembinaan guru, mungkin dalam bentuk ya sedikit hukuman, tapi mengarah tidak serta-merta hukum. Nah, berkaitan dengan itu, karena konsep hukuman itu sebenarnya sudah tidak muncul, tetapi mengapa sekarang justru dari kalangan pendidikan itu justru memunculkan istilah hukuman, ya. Sebenarnya ini bisa kita kembalikan. Nah, kemudian kalau toh memang konsep hukuman itu muncul, saya ingin penjelasan apakah ada kriteria yang dinamakan hukuman yang di dalam lingkup pendidikan sekolah dengan hukuman yang secara yuridis hukum sesuai dengan standar KUHP misalkan, yang dikatakan hukuman itu begini. Nah, sekarang apakah hukuman ini berarti yang ada di KUHP langsung bisa diterapkan di sekolah? Karena konteksnya kita pernah mendengarkan bahwa
mengajarkan atau memberikan pemahaman, kriteria hukuman itu yang ada, tindakannya batasan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bambang. Begini Pak Bambang, ini mungkin terkait dengan istilah, kalau Pak Bambang ini karena guru bahasa Indonesia ya, jadi pendalaman kata-kata atau makna itu sangat penting bagi beliau. Tapi yang ini saya tidak buat sendiri Pak Bambang. Ini baik pertanyaan pemantiknya, modulnya, semua yang ada di sini adalah sudah dibuat oleh BPGB, sudah berdasarkan apa namanya? Oh ini, bentar. Jadi sudah ada yang membuat. Tim pengembangnya sudah ada. Jadi itu sudah dipikirkan betul pemakaian apa namanya istilah-istilah yang ada di sini. Jadi PPT ini bukan buatan saya, Pak Bambang. Saya hanya diberi kewajiban untuk menyampaikan pengetahuan yang saya terima kepada Panjenengan Sedoyo. Jadi kalau terkait hukuman seperti itu tadi, secara garis besarnya begini. Kalau menurut saya memang ada perbedaan hukuman yang terkait dengan pembinaan seperti Pak Bambang tadi yang ada di sekolah, arahnya memang ke situ. Kalau hukuman yang terkait dengan pasal-pasal dan lain sebagainya itu jelas berbeda dengan ini. Nanti itu keterangannya ada di belakang. Pak Bambang ini disingkat soal sampai ke depan dulu. Ini masih baru pertanyaan pemantik Pak. Jadi saya ingin atau modul ini ingin melihat bagaimana pandangan Panjenengan Sedoyo terkait, ya sudah kita anggap pembinaan mawon nggih. Nah, begitulah biar enak. Biar kok kesannya guru kok mau hukum, padahal kita pernah nggak hukum siswa. Nah, suruh siswanya datang telat, kemudian suruh berdiri di depan gitu, hukuman apa mboten Bapak Ibu? Hukuman jelas. Itu. Jadi mungkin nilai rasanya itu ya kalau dirasakan memang tidak enak, tapi kita harus mengakui, harus terbuka bahwa kita juga melakukan itu, Pak. Contoh berarti, bentar. Contoh ya, mau kita merapikan rambut anak itu tatipnya jelas. Ya. Melihat kasus anak rambutnya gondrong jelas. Saat guru memotong rambut dengan yang baik, nek kowe umpamane potong ning omah, nggih Pak Bambang. Nanti ada di belakang terkait itu semua. Ini materinya belum sampai situ. Ini baru pertanyaan pemantik aja. Jadi apa yang sudah kita lakukan atau kita pahami, kita terima selama ini, jenengan setuju apa enggak kira-kira? Kalau menurut jenengan hukuman itu bisa membuat anak menjadi disiplin, jenengan setuju enggak itu? Itu aja. Itu yang itu nanti masih di belakang Pak. Sabar dulu ya. Asumsi awal, akhirnya ternyata gitu kan. Menurut jenengan berhasil ya. Pasal-pasal toh. Kalau dari sebagian besar ini ya Bapak Ibu benar, sangat benar. Jadi menurut Bapak Ibu di sini bahwa dengan menghukum anak-anak itu anak-anak bisa jadi disiplin. Itu menurut pengalaman kita kan begitu toh Bapak Ibu. Itu Pak, maksudnya ini arahnya ke situ dulu. Bukan ke materinya nanti ya. Oke, tenang aja Pak, itu ada nanti. Kemudian apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan? Sudah. Lalu saya tanya, apakah benar memberi penghargaan dapat? Ini caranya, aku ada yang bikin sendiri. Pertanyaannya cuma 3, ini ada yang nambahin sendiri. Oh, ini ada yang ini ngisinya, ya apa-apa. Oke. Apakah benar memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Menurut hampir semuanya mengatakan benar. Kemudian, apakah benar Bapak Ibu setuju dengan pernyataan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada yang setuju, ada yang setuju asalkan hukuman yang mendidik. Oke, setuju aja. Setuju asal berpengaruh positif, sangat setuju. Jika hukuman yang dimaksud adalah pembinaan, maka saya sangat setuju. Ada yang kurang setuju karena akhirnya anak hanya akan disiplin ketika berhadapan dengan guru yang memberi hukuman saja. Ini berdasarkan sudut pandang kita ya Bapak Ibu. Ini bukan betul atau salah. Itu mungkin berdasarkan sudut pandang kita atau pengalaman yang sudah kita lakukan. Gitu aja. Oke? Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Tidak selalu cukup setuju dan sangat mendukung. Anak-anak dapat hukuman ini. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tuliskan pada Bapak terkait pernyataan tersebut. Benar, hukuman tersebut dapat menambah kemampuan kognitif pada anak kalau suruh baca ya toh. Boleh saja asal dilakukan di luar jam pelajaran. Benar, setuju.
bisa saja bisa mendisiplinkan dengan hukuman tersebut anak-anak bisa membentuk karakter disiplin benar. Jadi kalau bisa saya simpulkan di sekolah kita ini, Bapak Ibu masih ada pemikiran bahwa ini bukan berarti salah ya, pemikiran jenengan mohon izin ya Pak. Bukan berarti pemikiran jenengan salah. Yang pertama bahwa di SMP Negeri Blorobong ini sebagian besar masih ada pemikiran bahwa hukuman nanti bisa mendisiplinkan siswa. Kemudian hukuman yang positif itu juga bisa mendisiplinkan dan menguatkan beberapa hal tadi. Kemudian penghargaan juga sama seperti itu. Nah, sekarang yang perlu kita lihat, yang perlu kita pahami, ada beberapa teori-teori baru, ya mungkin tidak baru sama sekali sih, mungkin baru bagi saya karena saya baru tahu ya Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat pandangan panjenengan ini dibandingkan dengan bukan dibandingkan. Jika kita lihat dari kacamata teori-teori para ahli terkait bagaimana cara mendisiplinkan siswa yang tanpa menggunakan hukuman dan penghargaan. Kalau saya selama ini Bapak Ibu, dalam angan-angan saya itu hukuman tidak baik, tapi kalau penghargaan itu baik begitu. Tapi setelah saya belajar modul ini, akhirnya kebuka saya, oh ternyata seperti itu ya kan begitu. Nah nanti saya tidak tahu Bapak Ibu nanti seperti apa, tapi saya harap nanti ada hal yang bermanfaat, yang baik, yang bisa kita pelajari bersama. Nah, pelajarannya sudah ya. Nah, kalau yang ini sebetulnya apa namanya? Hanya trik saja. Ini salah satu cara. Tapi tidak akan saya praktekkan Bapak Ibu karena udah terlalu siang. Jadi ini ternyata ada pandangan seperti ini Bapak Ibu tentang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi tentang kontrol seseorang. Jadi pada dasarnya menurut ahli ya, ini bukan menurut saya Bapak Ibu, saya menyampaikan ilusi guru mengontrol murid. Jadi ternyata kita bisa mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Mereka itu bisa kita kontrol karena mereka itu mengizinkan kita mengontrol mereka. Menurut teori ini. Aslinya kalau dia atau anak-anak itu tidak mengizinkan dirinya dikontrol orang lain, kita tidak bisa Bapak Ibu. Meskipun kita tiap hari kita suruh maju, suruh apa namanya, kita hukum dia karena terlambat, karena dia dalam hatinya tetap tidak ingin datang tepat waktu ya, dia tidak akan datang tepat waktu. Ya. Kemudian ada ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ketika anak melakukan kesalahan, kemudian kita marahi ya, istilahnya kita kritik, kamu itu kok begini, kamu itu harusnya gini. Itu harapan kita, dia akan berubah karakternya. Karena kita tahu, kita kasih tahu kamu itu loh ada kesalahan, ini salah, kamu gini. Setelah itu harapan kita, mereka karakternya jadi lebih baik. Itu ternyata cuma ilusi, menurut teori ini, bukan menurut saya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita kasih tahu hal yang baik. Nah kalau ini saya agak tidak setuju sebetulnya. Karena kalau penguatan positif ini, saya boleh ya kita mengkritiki para ahli kan nggak apa-apa. Karena hal-hal pembiasaan kalau hal positif itu kalau kita lakukan berulang-ulang itu menurut saya masih akan ada efek baiknya juga. Efeknya akan efek baik. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contohnya guru ke siswa lah, saya kan guru ya, saya berhak atur kamu biar kamu jadi baik. Saya itu orang tuamu, aku berhak menentukan kamu itu harus sekolah biru. Itu ternyata kalau menurut teorinya William Glasser ini itu hanya ilusi semua. Bahkan kita pun ternyata yang masih dewasa ini Bapak Ibu, yang sudah dewasa kan masih dewasa, yang sudah dewasa ini ternyata kalau jenengan coba sadari, bisa nggak jenengan dikontrol orang lain? Bisa. Istri di luar. Itu karena jenengan mengizinkan dikontrol apa memang jenengan secara sukarela dikontrol? Dua-duanya. Aslinya kalau dalam hati misalnya nggak cocok sama istrinya atau sama temannya, suruh gini, aslinya aku yuk, gue ngomong-ngomong
Nah itu ternyata Bapak Ibu yang seperti itu tadi hanya namanya stimulus respon. Jadi mereka itu merespon dari apa yang sudah kita berikan. Seperti itu kalau menurut teori ini. Ya, aksi reaksi itu. Jadi kalau stimulus respon itu jadi seperti ini. Kita akan mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan sama dengan kita. Kamu itu harus jadi anak yang rajin, harus anak yang disiplin, kudu tepat waktu. Tapi kan kita tidak tahu latar belakang mereka di rumah itu gimana. Mereka tuh mau berangkat itu harus apa dulu? Apakah ada yang menyiapkan? Apakah ada yang membangunkan? Apakah mereka itu keluarganya support dengan dia semua? Kita kan tidak tahu semuanya seperti itu. Kita berusaha memandang orangnya telah dunia. Maka itu ketika ada anak terlambat, kita tidak langsung memvonis kamu itu tiap hari telat aja. Pernah nggak kita tanya kamu tadi bangun jam berapa? Iya. Tanya. Pasti. Nah, begitu kan akhirnya Bangun diketahui nanti kita akan paham kesiangan Bu tadi sangat telat. Loh kenapa kok bangun telat? Tadi malam mau bergadang. Sampai begitu. jam Iya. 3 buat layangan ada. Tidak kenal apa itu. Oke. Jadi tolong kalau ahlinya yang menyampaikan ahli dari Indonesia atau bukan, karena tentang kedisiplinan variabelnya banyak, termasuk kehidupan kesejahteraan warganya itu sangat berbeda. Kalau rakyatnya sejahtera, pendidikannya lebih baik. Betul. Baik, didik anaknya ya baik. Makanya itu ahli yang menyampaikan itu orang Indonesia. Kalau orang Indonesia tahu situasi ibu di pendidikannya SMP apa SMA, boleh pangan angel, budal isu mulai ngira patek gateknya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya hukuman itu ya sesuai kadarnya saja. Tetap harus ada bedanya dengan yang tidak melanggar paksaan dengan melanggar. Jadi termasuk itu juga karena variabelnya banyak tidak disiplin. Contohnya pernah memproses gini, anak tiap hari terlambat. Setelah kita wawancarai berangkatnya bangunnya pagi. Tiap pagi ngantar dagangan itu. Ibunya yang pasar jagung jantan 2 kali. Setelah kembali geledak sih kebablasan budale telat. Ini apa? Berarti kan faktor ekonomi orang tuanya menjadi penyebab. Nah, anaknya sebenarnya tidak salah kalau situasi kesejahteraannya baik. Nah ini Oke baik, setuju Pak. Makanya itu ini tuh sebagai apa ya bentuk refleksi kita sebetulnya Bapak Ibu. Yang diharapkan adalah tindakan seperti panjenengan tadi. Jadi ketika ada anak-anak melakukan pelanggaran, itu kita tidak langsung semerta-merta menganggap anak itu melakukan kesalahan. Tapi kita dalami, kita cari tahu dulu kenapa toh kamu kok sampai terlambat. Nyapa toh kamu kan potong rambut kok uangnya kok jojo kok gak duit sampai ada yang tawari sama Bu Nov itu tak sama nih ya Le, besok potong model saya tahu sendiri. Nah itu maksudnya Bapak Ibu. Ya, kepedulian yang seperti itu maksudnya tentang itu adalah jenengan itu sudah melakukan bentuk-bentuk penguatan disiplin positif di sekolah. Loh, saya ini buatan ngaran itu dengan melakukan hukuman dan buatan saya itu menyampaikan materi ini untuk bahan refleksi kita bersama. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang istilahnya sekarang ya tadi agak sensitif juga dilakukan. Ini ada nanti beberapa cara yang bisa kita lakukan sebagai bentuk lain bagaimana kita mendisiplinkan siswa. Kalau panjenengan masih tetap mau menggunakan pembinaan monggo, tapi nanti itu ada di sini nanti diatur caranya, ada. Begitu ada. Jadi anak tidak dibiarkan sama sekali buat melanggar karuan enggak Bapak Ibu, ada tindakannya. Ini masih menuju ke sana. Tapi di awal-awal ini sebagai bentuk refleksi kita sendiri. Kita sampai di mana sih sebetulnya selama ini ketika kita menghadapi anak-anak kita yang bermasalah. Saya yakin Bapak Ibu di sini itu sudah banyak yang melakukan disiplin positif sudah. Saya lihat sudah begitu. Hanya kita kan perlu saling mengingatkan saya sendiri juga. Atau mungkin yang mengingatkan bagi yang belum mungkin karena selama ini kan
sepertinya penguatan budaya disiplin sekolah ini kayaknya tersentral di beberapa orang tertentu saja gitu Pak. Jadi kita berharap kan semua ikut ambil bagian, jadi sekolah kita ini akan segera tumbuh menjadi sekolah yang baik gitu. Mumpung ngomong itu ya, sebentar. Memang Bapak Ibu, utamanya kita tepat waktu masuk kelas itu sangat penting. Sehingga berkali-kali saya menyampaikan di upacara ini, gurunya belum datang jangan keluar kelas, karena tidak segera ya cangkruan di depan. Sehingga cap momok itu saya terima itu cukup lama, termasuk kehadiran datang ke sekolah. Artinya dukung gurunya nek sing telat wis buyar. Mari, lek anaknya tidak boleh terlambat ya. Mari kita berusaha. Lek memang kepentingan itu kadang kan ada yang mendesak sangat penting. Bolehlah malah gak sah. Barengi bocah-bocah. Konjo gue BA sopo. Saya ada misalnya ada tetangga atau saudara yang meninggal. Karena lek bareng cacar, gurunya oleh telat, muridnya rawat. Itu sebenarnya ya mengenai kita. Mari ya kalau itu sebagai kekurangan kita bersama-sama Bapak Ibu untuk berbenah, sehingga kalau bisa itu ya payah jam pelajaran ya tidak ada anak yang di luar lega, kecuali ada gurunya yang bina misalnya atau anak olahraga. Ini tidak ada keluyuran loyang melayu ternyata ya belajar ya. Karena kok gurunya tidak ada, alasannya sering jam kos. Mumpung ngomong nih, mari jangan setengah-setengah untuk kita menjadi baik. Terima kasih. Untuk kebaikan kita semua ya Bapak Ibu. Jadi saya setuju sekali dengan ada tambahan sedikit lagi. Mas Ada tadi juga menyampaikan kalau menandatangani SMG itu Pak. Itu katanya kan agak prihatin. Gini Pak, ini ditindaklanjuti Pak kalau menjumpai. Misalnya, saya kadang tahu Bapak keliling. Kalau ada yang kosong ya barangkali mungkin kosongnya itu sering lah Pak. Bapak beri teguran tidak apa-apa. Jadi Bapak di sini kalau ada baik tidaknya sekolah ini ya beda dirinya Bapak. Ya kalau ada yang begitu harus, karena memang kan Pak, kebaikan itu pahit Pak. Kadang ada yang disindir saja sudah lurus lagi. Kalau tidak dipendel tidak lurus. Jadi itu Pak mungkin ya karakter macam ya tahu. Maka ya biar perubahan itu tidak hanya himbauan, tapi tindak lanjut yang nyata. Monggo. Oke Pak, terima kasih penguatan yang betul sekali Bapak Ibu ya. Ya kita gini Bapak Ibu, jadi apa yang disampaikan Pak itu ya harus kita terima karena ya memang situasi dan kenyataannya ya memang seperti itu gitu Pak. Gitu. Ya kita tidak usah menunjuk siapa-siapa, kita menunjuk diri kita sendiri saja. Mari kita perbaiki diri kita sendiri. Mana yang kemarin itu kurang dari kita, hal-hal yang memang itu standar minimal harusnya berangkat tepat waktu, sampai di sekolah tidak terlambat, masuk kelas dan keluar kelasnya juga tepat waktu. Kadang itu kan. Jadi kebalik itu kadang gini di sini itu masuknya telat, keluar kelasnya cepet. Itu yang repot kan itu. Jadi kan masih di kelas itu yang lainnya udah keluar, udah pulang, akhirnya anak saya yang di dalam kelas ya ikut geger juga minta pulang. Bu sudah istirahat semua Bu. Bu sudah pulang semua kan, akhirnya seperti itu. Itu tetap akan berpengaruh. Ternyata apa Bapak Ibu? Kegiatan budaya disiplin positif ini tidak akan bisa kalau kita mulai dari siswa, dari anak didik kita. Mulainya adalah dari Bapak Ibunya, dari teladannya dulu. Kan mereka yang istilahnya yang dilihat adalah kita, yang setiap hari membersamai mereka itu kita. Nah begitu. Nah ini yang ditanyakan tadi itu apa namanya
teorinya siapa? Nah ini manusianya ya. Teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Mohon maaf memang dari luar negeri Bapak Ibu, tapi itu tadi, ini bukan suatu hal yang akhirnya membuat panjenengan apa yang panjenengan lakukan kemarin itu salah. Menurut saya tidak. Bapak Ibu mari kita belajar bersama lagi mana hal-hal yang mungkin kurang tepat atau yang nanti mungkin bisa membahayakan untuk kita sendiri nanti ke depannya dalam proses budaya positif ini bisa kita hindari gitu. Jadi menurut teori kontrol atau teori pilihan dari William Glasser yang pertama adalah yang itu tadi Bapak Ibu. Kita harus ingat bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita ada check log boten, ada absen boten. Ada absen itu yang masuk sana. Tapi kita masih terlambat nggak kadang-kadang? Tidak. Tidak. Bagus, berarti mantap. Absennya nggak terlambat. Absennya nggak terlambat. Orangnya? Tidak. Masuk kelas Berarti masuk kelas masuk kelas terlambat. Gitu kan? Ada yang kontrol kita sebetulnya. Absen tadi udah jadi pengontrol, tapi kita masih cari aja cara biar tidak terdeteksi kita terlambat. Padahal kita terlambat. Atau ya begitu tadi, kita memang betul-betul terlambat datangnya. Kan seperti itu. Nggak ada yang bisa kontrol kita sebenarnya. Kalau itu kalau orang Islam, sayangnya di sini nggak ada ya Pak. Jadi tulis di Google kontrol Gusti Allah. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Oh ya, makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi tadi yang teori tadi belum masuk teori ini ya? Sudah Pak, ini penjelasannya ke sini. Ilusi. Belum ke sana. Ya, justru katakanlah teori ilusi itu kalau saya tarik ke belakang, itu katakanlah evaluasi dari perilaku kita di dalam memperlakukan anak. Ya. Nah, seakan-akan tuh ada konsep apa yang dilakukan guru itu benar apa salah kan begitu. Ya. Tapi menurut evaluasinya William Glasser, seolah-olah apa yang dilakukan guru hanya sebagai ilusi, gambaran kosong, khayalan. Itu tidak ada artinya menjadi begitu. Nah, sekarang kita tindak lanjuti bahwa berkait dengan yang disampaikan Pak E, teori dari mana itu? Ini kan dari luar. Ya. Sekarang kalau kita balikan teori yang di dalam, kita mengenal teori tabula rasa dari Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu adalah kertas putih yang membuat itu menjadi baik. Kita apa? Guru yang ya, berarti ini ada intervensi guru. Ilusi guru kok anak menjadi baik itu ada. Nah, ini teori bagi saya itu adalah penjabaran dari teori ini diajar. Anak itu kita pantau arahnya kemana? Oh ini gak api, ini loh nih. Atau mungkin anak punya motivasimu belajar gimana? Orientasi belajar itu gimana? Guru bila bisa menanyakan atau gambarnya, Cah 9C saya mau ke SMA negeri siapa? Anak 4. Yang lain kemana? Ke SMK. Oke, kita bisa menyadari itu. Nah, ini dari yang SMA misalkan, guru bisa mengarahkan. Oh nanti SMA itu orang-orang nanya begini loh Cah. Kalau SMK ini guru berikan arahan, ikut berperan di dalam menentukan perkembangan anak. Jadi apa yang diingat guru tidak mengada ya, tapi kenyataan itu bagi saya yang selama ini terlaksana oleh teorinya Glasser dintai ilusi guru dengan dari mungkin api ilusi guru menjadinya mentah teori Ki Hajar Dewantara. Nah, monggo ya, ini mau kita belajar menampilkan teori ya, ada baiknya bahwa intervensi teori yang dari luar sah-sah saja selama itu positif. Iya Pak, terima kasih, saya paham. Jadi kalau kita nanti mempelajari modul ini secara penuh itu nanti ada irisan Pak sebetulnya. Karena kalau kita bacanya, kalau ingin nanti bisa, kalau tabula rasa itu sebenarnya bukan punyanya Ki Hajar Dewantara ya Bapak. Itu punyanya siapa itu namanya juga dari luar juga. Kalau Dewantara itu teorinya adalah bahwa guru itu, tapi sebetulnya hampir mirip, tapi dia menebalkan garis-garis yang sudah ada. Itu betul kalau Ki Hajar Dewantara begitu. Ini ada itu nanti di kegiatannya apa namanya, teori kontrol. Jadi maksudnya Bapak Ibu bukan berarti menentai, tapi gini, kita itu tidak punya
tidak punya kemampuan penuh untuk mengatur itu semuanya kalau memang dari diri anaknya itu tidak muncul yang namanya teori motivasi ini, untuk motivasi dari dalam dirinya. Itu yang perlu kita kuatkan, karena selama ini yang kita lakukan adalah bukan ya tidak semuanya mungkin, tapi saya sendiri yang sebagai selama ini yang saya lakukan adalah ketika saya ingin meningkatkan motivasi anak-anak ketika belajar yang utama karena nanti kamu mau bijimu tak wayang loh. Nah, saya kadang masih gitu. Nek kamu gak ngerti tepat waktu nilaimu tak kurangi 5. Saya masih begitu, Pak. Saya begitu. Agar anak-anak mau mengumpulkan tepat waktu. Agar anak-anak kerjaannya dengan penuh. Kemudian nanti yang saya tambahin nilainya. Saya kumpulkan. Nah, itu makanya yang kedua. Untuk mendapatkan imbalan itu. Gitu, Pak. Maksudnya seperti itu. Jadi saya tekankan kalian. Teori ini bukan untuk menyalahkan apa yang sudah kita lakukan, tapi kita nyari alternatif, cara-cara lain gitu ya. Kemudian ada, nah ini yang ditawarkan oleh Dr. William Glasser, itu kita pakai 5 posisi kontrol ini Bapak. Mana yang akan kita pilih? Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, jadi teman, jadi pemantau, atau jadi manajer. Ketika kita jadi guru menghadapi siswa yang bermasalah istilahnya, atau siswa-siswa yang ada kasus lah istilahnya begitu. Tawarannya ada 5 ini. Mana yang mau jadi nanti kita lakukan. Kemudian yang perlu disadari lagi bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Itu tadi, bahwa anak-anak apa yang dibutuhkan anak-anak dengan apa yang kita inginkan kadang-kadang itu tidak sama. Makanya itu yang terkadang ketika terjadi terjadi situasi yang tidak enak itu akhirnya tidak ketemu gitu ya. Nah ini jadi kalau disiplin itu adalah tujuannya adalah menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai, bukan kalau menurut teori ini ya, bukan pada kepatuhan atau menghindari suatu hal yang tidak nyaman atau menghindari hal-hal yang nanti membuat dia dihukum. Bukan, lebih besar dari itu maksudnya ya Bapak Ibu, bukan hanya sekedar itu. Nah acuannya adalah ini kembali kepada tujuan dan visi misi tujuan pendidikan kurikulum merdeka, bahwasanya anak-anak nanti diharapkan memiliki nilai-nilai kebajikan yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang ini yang hendaknya nanti terus kita dorong, baik itu melalui kegiatan sekolah yang secara umum maupun kegiatan pembelajaran kita di kelas Bapak Ibu terkait dengan beriman bertakwa, mandiri, kemudian bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat dari pengalamannya Pak pengalaman Bapak Ibu yang tadi menghadapi anak-anak yang ada masalah tadi ya, saya kira sudah sesuai dengan ini Bapak Ibu. Jadi kita setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kita cari tahu dulu latar belakangnya. Nah, jadi teori motivasi perilaku manusia itu secara umum dari 3 ini Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu biasanya yang orang ben aku gak dukung, aku tak udah ben aku gak tak berangkat duluan. Biar saya nanti saya tak ngerjakan ini duluan, biar dapat nilai bagus. Anak biasanya begitu. Tapi yang diharapkan adalah nanti akan ada atau muncul motivasi untuk menghargai dirinya sendiri, atau motivasi internal. Itu tujuan utama dari disiplin positif yang dari modul 1 T4 ini. Nah ini tadi sudah sempat saya sampaikan ya. Nah ini kalau menurut Ki Hajar Dewantara masih ada juga Bapak Ibu tetap memasukkan pemikiran-pemikiran dari dalam negeri juga. Jadi menurut Ki Hajar, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah sendiri. Jadi kalau yang namanya disiplin itu tidak ada yang memerintah kita, tapi kita sendirilah yang mengatur, mengontrol apa yang akan kita lakukan. Kita datang tepat waktu ya karena memang kita ingin menjadi pribadi yang
bisa melaksanakan tugas sebagai guru dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya itu apa berarti? Ya seperti yang disampaikan oleh Pak X tadi. Itu berarti keyakinan ataupun nilai-nilai kebaikan yang saya yakini. Bukan karena saya ketika saya masuk kelas selalu masuk kelas tepat waktu, saya keluar kelas tepat waktu biar dapat penghargaan dari kepala sekolah, biar dipuji oleh Bu Munasika atau biar dilihat temannya menemukan karena misalnya itu keyakinan saya misalnya. Bapak Ibu mau misalnya punya keyakinan sendiri yang lain yang bisa mendorong, memotivasi panjenengan untuk selalu merdeka, menjadi pribadi yang merdeka ini silakan dikuatkan, dicari apa sih yang kira. Jadi ketika tidak ada peraturan, ketika tidak ada absen, ketika tidak ada bapak kepala sekolah, ketika tidak ada Bu Munasika, jenengan akan tetap ngajar, jenengan akan tetap masuk ke kelas. Jangan kalau kepala sekolahnya ada, Bu Munasika ada, bodoh ngajar, tidak ngajar. Tapi ketika beliau tidak ada, ya silakan kabeh kene sing ngajar. Nggak tahu dengan alasan apa, tapi kita pasti punya ada tujuan tadi ya. Setiap orang melakukan itu ada tujuannya. Nah, tapi apa latar belakangnya sampai kalau itu belum berkali-kali berarti belum menemukan apa motivasi yang intrinsik tadi. Jenengan belum menjadi orang yang merdeka karena masih diperintah oleh Bu Munasika, karena masih diperintah oleh peraturan, karena masih diperintah oleh Pak Sarah. Gitu ya, Bapak. Itu akan lebih berat menurut saya jalannya. Celaknya dulu, selak masuk, selak cekot. Itu memberatkan kita sendiri. Tapi kalau dalam hati kita, di dalam hati kita itu sudah merdeka Bapak Ibu, bahwa kita masuk kelas ya karena kewajiban kita, karena nilai yang kita yakini, bahwa nanti saya tidak barokah gaji yang saya dapatkan kalau saya, karena itu standar minimalnya begitu. Itu jadi nggak akan terpengaruh yang lainnya, entah ada kepala sekolahnya kah, entah ada kurikulumnya kah, entah nggak ada urusan, karena tidak berkaitan dengan itu. Dan itu nanti akan berimbas juga kepada anak-anak kita. Seperti yang saya Pak tadi, kalau gurunya sudah selalu ada di kelas, tidak akan ada Bapak Ibu. Saya permasalahan itu karena sering diskusi dengan Bu Mun itu begitu. Biasanya muncul karena anak-anak tidak terbimbing di kelasnya, tidak ditunggui, tidak ada tidak ada yang mengawasi. BK-nya akhirnya sampai mumet-mumet gitu, yang tawuran, ada yang bahas, ini ada yang gambar-gambar musim. Tapi kalau itu selalu ada gurunya, ataupun kalau tidak ada gurunya berarti ada tugas yang memang bisa dipertanggungjawabkan, saya yakin tidak akan pernah ada kejadian. Nah ini masih teori juga, dihukum oleh penghargaan. Ini sebagian saya setuju, sebagian juga. Tapi ketika saya berpikir begitu, ternyata memang kadang-kadang ya juga sih. Kita tidak harus membantah, maksudnya ini untuk refleksi aja. Bener nggak sih ya? Kalau nggak bener ya sudah, jangan merasa kita disalahkan oleh teori ini. Kalau saya begitu Bapak Ibu ceritanya. Kalau itu bener ya, oh berarti saya harus ada yang saya koreksi. Kalau saya begitu, kalau terima ilmu itu begitu. Saya tidak kekeh dengan pengetahuan yang sudah saya terima, dengan pengetahuan yang sudah saya ketahui. Tapi saya mencoba terbuka. Betul nggak? Saya koreksi lagi saya pikir dalam-dalam. Dihukum oleh penghargaan. Sebetulnya katanya teori ini hampir sama Bapak Ibu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin bagus, semangat, tapi ketika nggak dikasih penghargaan, nanti dia masih tetap semangat nggak? Bisa jadi akhirnya tetap semangat karena udah terbiasa. Biasa jadi ya, jadi nggak semangat ya kayak tadi ya, bisa nggak dia popo, kadang begitu. Jangka panjang begitu. Mengurangi tepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan bisa hubungan. Akhirnya ada yang boleh oleh, si pintar boleh oleh, si nggak iso, nggak tahu apa, itu males. Ya, nah, bentuk lainnya, alternatifnya selain penghargaan itu kita bisa ngasih ini Bapak Ibu namanya kebajikan atau apresiasi. Sebetulnya lewat kata-kata setiap anak perlu kita melakukan seperti itu. Beri perlakuan secara khusus. Sarjana aku senang nggak sama itu. Ini mau hubungi saya ketika menanyakan HP, mau bawa benda, sama sakit loh Sarjana. Saya terus gitu. Sarjana kan nyuruh pintar loh. Ternyata saya mau berpikir sungguh-sungguh loh di sini namanya api. Jadi anak-anak yang kadang-kadang itu nilainya kurang bagus atau aktivitasnya kurang aktif gitu ya. Ketika dia menunjukkan peningkatan perlu kita apresiasi Bapak Ibu. Perlu kita berikan pujian lah semacam itu ya. Secara pribadi beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi semua anak itu merasa kita perhatikan juga.
yang belum bekerja kan. Nah, ini kita mulai terbuka, mulai kita lihat, kita beri pengakuan kepada semua murid dan konsisten, fokus pada prosesnya, pada apa yang sudah dilakukan, bukan di hasil akhirnya. Nah, ini caranya kalau ngasih apresiasi begitu. Kemarin saya perhatikan kamu itu kok mau bantu temanmu gitu, nah gitu. Wah, kamu perhatian. Itu mungkin sudah jadi lakukan juga secara nggak sadar. Nah, berarti apa ya yang lakukan itu baik, perlu jadikan tingkatkan. Pada saat kamu itu cekatan loh, kamu itu yoga mau pikir panjang, nah, dengan kan bisa pakai kalimat-kalimat yang jelas sudah. Saya menghargai kepedulianmu atau terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Nah, diawali dengan hal-hal yang menguatkan hatinya, menyenangkan untuk didengar lah gitu. Baru kemudian pada apa yang sudah dia lakukan. Nah, sekarang saya kasih kuis lagi. Ini jadi ada tawanan tiga Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi anak-anak dengan kendala itu yang pertama melakukan hukuman, konsekuensi, yang ketiga itu restitusi. Nah, itu belajar. Oke. Coba kita kuis dulu. Segitiga restitusi. Sudah ada yang pernah kenal apa namanya segitiga restitusi gitu Bapak Ibu? Langsung aja ya, lama nanti ini aja. Ternyata ininya hilang. Ini aja. Langsung aja. Jadi pakai kuis. Ini nanti termasuk. Ini belum sampai ke restitusi ya Bapak Ibu. Kita kenalan dulu sama konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa? Yang pilih hukuman angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang lainnya berarti yang milih konsekuensi. 1, 2, 3, 4, 5. Yang lainnya nggak jawab. Coba dilihat dulu. Lari kalau nomor 1 ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi ya? Oke, silakan disimpan jawabannya dalam hati. Yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Tapi jawabannya begini. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita lihat jawabannya. Sudah berapa tadi? Jadi apa yang bisa disimpulkan Bapak Ibu dari hukuman dan konsekuensi? Ada yang ingin menyampaikan? Lari keliling mengelilingi lapangan basket. Sedikit banyak agak muncul menyakiti. Langsung menyakiti. Enggak. Sedikit banyak. Contoh lari, hukuman karena apa? Anak dengan lari gak kuat karena cukup paksa. Pokok mubeng pentelu, pensijil enggak. Nah itu ada unsur menyakitkan.
Tapi kalau misalkan penulis sifat dan sebagainya, itu konsekuensi karena tidak ada muncul yang menyakitkan. Kalau saya pendapat saya gitu. Ada lagi pendapatnya? Bagus Pak, pendapatnya. Stop. Ada yang ingin menambahkan pendapat terkait dengan hukuman dan konsekuensi? Konsekuensi itu memperbaiki apa yang dia salah. Kalau hukuman cenderung ya menghukum biar jelas. Menghukum biar jelas. Mantap, Jos. Hukuman dan Konsekuensi. hukuman dan konsekuensi itu pada dasarnya adalah suatu tindakan hasil dari perbuatan anak yang dari hasilnya yang dari perbuatannya itu sama-sama memberikan suatu efek ya. Tapi kalau hukuman itu pemberian sanksi, kalau konsekuensi itu pemberian yang akhirnya bisa anak menjadi lebih baik. Perbuatannya lebih baik untuk tanggung jawab. Oke, keren ini. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Ya. Biasanya saya juga memberikan hukuman yang atas tapi dengan kata-kata bahasa Jawa Krama kalau ada anak yang melanggar. Jadi anak menghafal Jawa Krama jadi menjadi anak menjadi lebih pintar untuk berbahasa Jawa Krama Inggil. Kula mboten badhe. Jadi salah satu poin di konsekuensi itu adalah Bapak Ibu, apa yang dia terima itu sebelumnya sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Jadi dia akan menerima itu, melakukan itu karena dia sudah tahu sebelumnya. Ini kaitannya dengan apa? Kalau yang sudah kita lakukan dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah itu yang nanti perlu ditata ulang Bapak Ibu. Kemarin saya cek itu ada yang masih ada keyakinan kelasnya, ada yang belum ada yang keyakinan kelasnya itu masih mirip peraturan kelas juga. Jadi nanti kalau di sini nanti ada contohnya ya yang pakai kata, jadi mana yang keyakinan kelas, mana yang peraturan kelas. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak ketika menerima tanggung jawab ini, dia lebih bisa menerima ketika dia sudah mengetahui konsekuensi itu sebelumnya. Nanti kalau kamu terlalu, tapi bukan dari kita ya Bapak Ibu, apa namanya? Nanti kalau kamu terlambat lagi, apa yang bisa kamu lakukan? Silakan tempo anak ini kau. Apa yang anak-anak sepakat jeding, kalau kayak sama terlambat tuh. lagi nanti konsekuensinya apa? Nah, jadi kesepakatannya itu muncul dari anak dari siswa. Kira-kira begitu nggih Bapak Ibu. Jadi dengan tidak ada kesan nanti menghukum karena walaupun itu mungkin kalau memang disepakati di kelasnya misalnya dia maunya nanti lari, tapi karena itu sudah disepakati, tapi sebaiknya dihindari Bapak Ibu. Sebaiknya dihindari. Walaupun itu kesepakatan kelas, mungkin jenengan bisa ngasih alternatif yang lain yang lebih tidak berkaitan dengan fisik tadi ya, yang tidak menyakiti. Nah ini, kalau hukuman sesuatu yang akan menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, karena dia tahu konsekuensinya udah dikasih tahu kemarin. Nanti kalau saya telat, nanti saya pasti suruh ini. Ya dia terima aja karena udah tahu. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi paling-paling ya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek, karena belumnya udah siap hatinya, karena udah tahu peraturannya, udah tahu keyakinan kelasnya. Nanti saya akan gini, kalau saya gini, kalau saya nggak kerjakan tugas, berarti saya nanti gini. Akan membenci kedisiplinan, akan menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman itu akan terlaksana maksa, tapi kalau konsekuensi akan masih stimulus Bapak Ibu, stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dia sudah siap-siap nanti. Aku mulai telat berarti aku itu ini. Berarti seperti itu. Kalau itu konsekuensi ya. Konsep diri, kalau dia dihukum dia merasa akhirnya rendah, diri rendah, hati. Merasakan kalau biasanya kita kata-kata di depan kelas saja kadang itu mohon maaf. Ya karena masih keluar lah yang begini ya, manusia ya, kadang seperti juga. Tapi nah ini saya akhirnya merefleksi, saya itu kadang masih berlaku seperti ini juga. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, biasanya dia nutup-nutupi atau berbohong. Tapi kalau konsekuensi, kita biasakan dengan konsekuensi, nanti anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, nanti dia akan merasa bersalah, marah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Karena kita marah-marah di depan teman-temannya mungkin
baru buat saya. Kemarin saya sudah mencoba restitusi ini. Sebelumnya saya langkah restitusi ini juga pernah saya lakukan tapi tidak lengkap, hasilnya kurang maksimal menurut saya. Tapi ini perlu dicoba juga untuk yang lainnya. Tapi karena ini sudah menjadi pengetahuan ilmu, saya kira menurut saya pasti ada hal baiknya dari kegiatan ini, Bapak Ibu, maksud saya begitu. Jadi kalau restitusi itu adalah proses, ini lebih baik lagi daripada yang tadi, dari konsekuensi tadi. Setelah kita tadi kenal hukuman, kemudian ada konsekuensi, ya minimal konsekuensi lah sekarang yang kita ke arah begitu. Nanti jika sudah memungkinkan, kita sudah belajar lagi, kita mari belajar bersama-sama menggunakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, anak-anak di usia sekolah itu kan memang masih dalam masa labil ya Bapak. Jadi terkait pengambilan keputusan, terkait apa ya, masukan-masukan itu kalau tidak ada pendampingan itu bisa jadi mereka salah mengambil keputusan. Ini guru tugasnya yaitu berkolaborasi dengan mereka untuk mencari solusi bagi permasalahan mereka. Nah, langkahnya segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya mungkin kita masih agak asing dengan istilah-istilahnya. Jadi ketika anak menerima masalah atau melakukan kesalahan, itu yang perlu kita lakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Kita gedein hatinya lah istilahnya. Yo, setiap orang pasti punya kesalahan lah, pasti pernah melakukan kesalahan. Salah satu kata-katanya seperti itu. Ya, ini teorinya dulu aja ya cerita. Nah ini, menstabilkan identitas biasanya kata-katanya seperti itu. Kita membuat anak-anak yang gagal atau kan yang aslinya ketika anak-anak itu melakukan kesalahan kan pasti aslinya mereka tahu deh kalau mereka itu bersalah, itu tahu, saya yakin mereka tahu. Nah yang perlu kita lakukan adalah anak yang merasa gagal tadi menjadi positif terhadap dirinya. Nah kayak itu, berbuat salah itu hal manusiawi, gak ada orang yang sempurna, itu gak ada. Nah kayak gitu ya. Bapak ibu saya itu juga pernah berbuat salah. Nah kayak gitu, jadi manusiawi lah, salah itu manusiawi. Atau kata-katanya monggo, yang penting anak itu jangan sampai kepanggil don ketika ketemu gurunya tadi, ketika dia tahu dia salah, akhirnya sampai merasa itu. Jadi kita kuatkan dulu. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan dasar siswa kita tadi ya, kasih sayang, kebutuhan untuk pengakuan, kebutuhan untuk kekuasaan, membuat pilihan-pilihan itu Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Nah, kenapa mereka itu melakukan kesalahan? Biasanya karena ada hal-hal yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Pertama, misalnya ada kebutuhan kasih sayang, yang rumah kurang kasih sayang, akhirnya cari perhatian di sekolah, bisa saja jadi begitu. Atau ingin kebebasan, rasa diterima, kesenangannya terganggu, atau situasi keadaan hidupnya, bertahan hidupnya. Nah, ini kata-katanya bisa gini. Sebetulnya kamu itu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi ternyata kamu nggak melakukan itu. Kalau kamu tahu nggak kalau yang seperti itu menurut kamu baik apa enggak? Tidak guna. Baiknya menurut kamu gimana? Bisa kita tanyakan begitu Bapak Ibu. Nanti kalau jawabannya agak melenceng, bisa kita pancing lagi pakai pertanyaan. Kita pancing lagi pakai pertanyaan yang mengarahkan ke hal-hal positif. Gitu. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, tapi kalau di kelas kita belum buat kesepakatan kelas
yang sudah kita buat di kelas itu kita kuatkan Bapak Ibu, kita ulangi lagi karena sama aja ya dengan kita udah pernah bersumpah berjanji tapi ya kadang-kadang lupa janji, lupa sumpah juga kan, perlu diingatkan. Anak-anak juga begitu ya. Menurut kamu tindakan kamu ini sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kamu buat? Nah, bisa tanya dulu, keyakinan apa yang kamu langgar kemarin? Nanti dia akan tahu kalau di kelasnya sudah ada keyakinan kelas. Nah kalau belum ada ya buat ngerti nggak? Apa itu? Nah, kalau kemarin saya praktekkan itu, ini kebetulan anak 9F ya Bapak Ibu. Anak 9F ini, yang 3 anak ini, kan sering murid kita itu apa namanya? Tidak usah nyebarkan ya videonya, suaranya agak kurang jelas. Percakapan apa segitiga restitusi saya. Jadi banyak yang pakai lipstick hijau itu loh ya Bapak Ibu. Dulu itu sudah pernah. Waktu saya belum kenal restitusi beberapa minggu yang lalu, itu sudah saya kasih tahu, saya ngomong baik-baik Bapak Ibu. Sudah saya kasih tahu, saya apa namanya? Saya panggil ke depan sih sebetulnya. Enggak saya omongi di depan kelas itu enggak, saya panggil ke depan ke meja guru. Terus saya tanya, ngomong, kamu kok seneng pakai lipstick? Kalau pakai lipstick apa merasa cantik? Ya enggak Ibu, ya kenapa? Ya enggak apa-apa Bu, bilang gitu. Katanya malah lipsticknya joinan Bapak Ibu. Lipstick satu itu buat bertiga. Biasanya nanti kena penyakit tapi kapan tahu teman kamu itu kalau punya penyakit apa enggak? Itu bayangkan, saya kayak gitu. Lipstick satu buat bertiga berempat itu ternyata. Ya iya Bu, setelah saya ajak ngobrol, karena ya terbatasnya waktu karena saya belajar. Akhirnya ya Bu saya lanjutkan lagi. Nah ternyata beberapa minggu kemudian ini saya masuk kelas itu ternyata masih pakai lipstick juga. Nah akhirnya saya ketemu sama restitusi ini. Akhirnya Pak, oh mungkin ada yang keliru. Ternyata langkah saya ada yang nggak lengkap. Kemudian saya panggil ini, saya sisirkan ke apa namanya, ke ruang apa namanya perpustakaan. Saya minta izin ke Bu Rina. Terus saya ajak ngobrol mulai dari menstabilkan identitas tadi. Saya tanya, saya ulangi pertanyaan saya kemarin sebagian sama saya tambahi dengan langkah-langkah segitiga restitusi itu. Akhirnya sampai mereka begitu pun setelah ini saya tidak apa namanya tidak akan pakai lipstick lagi. Ini tadi saya cek ke kelasnya, memang tidak pakai lipstick, tapi yang satu masih pakai. Ternyata ya sesuatu yang kita lakukan tidak selalu berhasil Bapak Ibu, tapi dari 3 anak ini 2 ini sudah tidak pakai lipstick. Yang satu tadi kayaknya nggak tahu ditutupi begini itu berarti kan dia masih pakai lipstick. Terus yang kedua ada kesalahan lagi, ini ada yang tiap hari bawa handphone ternyata. Nah saya pakai segitiga restitusi ini, semoga sudah sebut. Terus kemudian yang ketiga, ini ada anak yang suka kasih informasinya itu nggak bener gitu. Nah menurut saya waktu berestitusi itu mengganggu jam ngajar nggak? Waktu itu kan saya punya jam Pak, sholat duha, jam saya 3 jam. Waktu itu anak-anak karena ini mendesak menurut saya, karena itu ada beberapa, saya tidak minta bawa HP, satu kelas bawa HP semua. Padahal kemarin sudah ada yang WA saya, Bu besok bawa HP nopo boten, tidak usah bawa HP, besok nggak usah bawa HP. Saya bilang gitu. Ternyata saya masuk kelas itu bawa HP semua. Yang WA saya itu setelah saya cek HP-nya mana, piye gue HP kak, jadi Bu Rosi kak, tapi gue lost, malah gitu. Nah itu kan masalah menurut saya. Kan ada kejadian khusus itu, akhirnya anak-anak terus saya urus, ini siapa yang ini Bu, ini. Oh ya sudah, yang lainnya sholat duha ya. Terus yang ini saya atasi. Kalau Bapak Ibu bisa ambil jam di luar jam pelajaran tentunya. Ngerti nggih? Bapak Ibu jangan sampai mengganggu, jangan sampai mengambil hak anak-anak yang lain. Itu saya bilang. Ya, ini kemarin karena darurat Pak. Karena seperti itu, ada info-info yang enggak benar seperti itu, akhirnya harus segera saya lakukan restitusi. Semoga saja sudah sembuh tapi ya. Yang bisa saya langsung cek adalah itu. Tapi kelihatannya saya cek tadi Bu Fatmi masuk 9F. Nggak ada yang bawa HP ya Bu? Nggak ada, insya Allah nggak ada. Jadi itu anak 9F Bu. Jadi ada yang ngompori begitu Bapak Ibu. Nggak usah bawa HP malah. Wes gue los. Saya baca sendiri. Jadi saya marahin anaknya dari mana tadi. Saya panggil itu tadi. Itu cara satu cara orang restitusi. Begitu Bapak Ibu. Ini terkait dengan sedikit keyakinan kelas. Iya, gila. Bukan berarti yang sudah dinyalakan salah, boten ya Bapak. Tidak ada yang menyalahkan panjenengan. Jadi ini
refleksi untuk kita sendiri. Ini karena juga teori juga dari manusia juga. Mari kita merefleksikan diri mana yang baik, mana yang tidak tepat, kita buang, yang baik kita pakai. Jadi kalau yang kesepakatan kelas, yang mana kira-kira Bapak Ibu? Kesepakatan yang hijau apa yang putih? Ini semuanya ditulis kesepakatan kelas. Tapi kira-kira yang kesepakatan kelas yang mana? Yang hijau atau yang putih? Yang hijau, TK Dharma Wanta Persatuan 1, kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kalau kesepakatan kelas, yang putih, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang kesepakatan hijau, yang putih keyakinan kelas. Kalau yang kesepakatan kelas itu yang putih, oh, malah justru malah ya. Jadi hal-hal yang sifatnya itu tidak mendikte, istilahnya tidak harus. Kenapa sih kok harus begitu? Ya, karena Kalau yang hijau itu masih tata tertib ya, ya, Kak? masih tata tertib. Begitu. Jadi membuat anak-anak itu ketika membaca itu udah nyaman gitu lah Bapak Ibu ya. Tidak merasa tertekan, tidak merasa tapi yang perlu adalah kita ketika masuk itu ada penguatan. Misalnya bentuknya saling menyayangi itu gimana? Nah itu ada penguatannya. Kemudian semangat belajar itu yang gimana? Nah itu. Jadi tidak hanya sekedar ditulis, ditempel udah selesai. Tapi setiap masuk kita ada penguatan. Ketika ada hal yang berkaitan dengan keyakinan kelas itu, kita perlu mengingatkan kembali, kita kuatkan kembali. Peduli dengan teman-teman, dengan lingkungan, berarti kan kebersihan. Nah ini bentuk kata lainnya. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu berkaitan kata-katanya dengan tanggung jawab. Menjadi anak yang bertanggung jawab. Bentuknya banyak nanti. Dilarang mengganggu orang lain. Diganti kata-katanya. Saling menghormati bersama teman, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas itu menghormati orang lain dan berkomitmen dan sungguh-sungguh, begitu nih. Dilarang melakukan kekerasan, masih dengan menghormati aja. Pak, boleh pakai kata-kata yang lain? Silakan. Jadi, kalau keyakinan kelas itu berarti nanti bisa kita kembangkan dengan luas sekali. Tidak terpatok hanya yang ditulis di peraturan aja. Oke. Saya kira begitu, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan kegiatan berbagi pengetahuan, bukan berbagi pengetahuan, berbagi yang informasi, hal yang sudah saya terima di kegiatan guru penggerak. Saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu, tidak ada maksud dari saya untuk menggurui panjenengan, untuk menyalahkan ataupun apapun itu terkait apa yang sudah panjenengan melakukan. Ini salah satu bentuk refleksi bagi diri saya sendiri dan semoga bisa juga menjadi refleksi panjenengan sedoyo. Mari kita bersama-sama kita kuatkan tekad kita niatkan bertekad baik untuk berubah menjadi lebih baik, untuk menjadi yang terbaik bagi diri kita sendiri dan bagi anak-anak didik kita. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.